Baik, pertanyaan yang menarik tentang bagaimana cara mengetahui karakter seseorang. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, memang untuk mengetahui karakter seseorang ini tidaklah mudah. Butuh waktu, butuh proses. Kenapa demikian? Karena seringkali apa yang seseorang tampilkan kepada kita bisa jadi itu bukanlah karakter aslinya. Bahkan kita juga tahu bahwasanya kita sendiri pun juga menampilkan diri kita kepada orang lain bukan sifat asli kita, bukan karakter asli kita, tetapi adalah karena ada dorongan supaya kita bisa terlihat baik di mata mereka. Nah, dengan cara yang sama, orang lain juga akan menampilkan kepribadian mereka, menampilkan karakter mereka yang tidak aslinya. Yang artinya adalah disesuaikan dengan waktu, disesuaikan dengan kepada siapa orang tersebut berbicara, bergaul. Tetapi kalau kita ingin mengetahui bagaimana caranya supaya bisa mengetahui karakter aslinya seseorang yang tidak lagi ditutup-tutupi, tidak lagi memakai topeng, maka kita butuh 4 hal yang harus kita ketahui sebagaimana yang dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam Tanah Sutta Anguttara Nikaya. Jadi di sana di Anguttara Nikaya terdapat sebuah sutta yang bernama Tanah Sutta. Nah, di sana Sang Buddha menjelaskan tentang 4 hal yang dapat kita jadikan untuk mengetahui bagaimana karakter seseorang yang aslinya, yang sesungguhnya tanpa topeng-topeng. Dan kita bisa menilai bagaimana orang tersebut dari 4 hal ini. Yang pertama dikatakan adalah Sangwasena bhikkhave silang veditabang. Wahai para biku, kemoralan seseorang dapat diketahui dari hidup bersama, dari pergaulan. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana perilaku sesungguhnya seseorang tersebut, maka kita harus hidup bersama dengannya. Kita harus bergaul dengannya. Karena biasanya kalau kita hanya melihat sekali perjumpaan saja, seseorang bisa menampilkan dirinya dengan cara yang baik supaya kelihatan baik. Tetapi kalau kita hidup bersama dengannya dalam waktu yang tidak singkat, maka kita akan bisa mengetahui bagaimana perilaku seseorang tersebut, bagaimana moralitas seseorang tersebut. Maka dengan hidup bersama dengannya, kita bisa tahu apakah dia memang benar-benar baik ataukah hanya baik kalau ada di depan orang. Makanya dengan hidup bersama kita bisa mengetahui perilakunya, kebiasaannya, kita bisa ketahui dengan hidup bersama. Itulah poin yang pertama yang bisa kita jadikan rujukan untuk mengetahui moralitas seseorang. Nah, yang kedua dikatakan adalah Sangwoharena bhikkhave soceyang veditabang. Wahai para biku, integritas seseorang dapat diketahui dengan berurusan dengannya. Integritas seseorang dapat kita ketahui kalau kita sering berurusan dengannya. Dan ini bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Artinya apa? Kalau kita sering berurusan dengan orang tersebut, mungkin dalam urusan bisnis, dalam urusan apa, atau mungkin bekerja sama, kita bisa tahu integritas seseorang. Tentu bukan dalam waktu yang singkat, tetapi juga dalam waktu yang cukup untuk kita bisa mengetahui apakah memang integritas seseorang seperti itu.
Dan integritas seseorang ini diketahui dari bagaimana orang tersebut memperlakukan orang lain. Apakah membeda-bedakankah? Ataukah adil bersikap sama dengan orang-orang lainnya? Karena biasanya orang-orang yang hanya cari muka itu akan bersikap baik kepada orang-orang yang baik saja, atau orang-orang yang dianggap mulia, orang-orang yang bisa dikatakan high class. Baik kalau pada orang kaya, baik kalau kepada para pejabat. Tetapi kalau kepada bawahan, ia bersikap semena-mena, bersikap tidak adil, bahkan bersikap hal yang merugikan orang bawahannya. Kita dapat ketahui bagaimana integritas seseorang itu dari bagaimana orang tersebut memperlakukan orang lain. Maka kalau kita sering berurusan dengan orang tersebut, kita akan tahu bagaimana ia memperlakukan orang lain. Nah, itulah yang kedua tentang bagaimana kita mengetahui integritas seseorang, yaitu dengan sering berurusan dengannya. Kemudian yang ketiga adalah apadasu bikawe tamowe ditabo. Ketabahan seseorang dapat diketahui ketika orang tersebut dalam keadaan susah, dalam keadaan yang tidak baik. Nah, biasanya kita bisa melihat bagaimana seseorang itu tabah, bagaimana seseorang itu sabar ketika orang tersebut dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dalam keadaan kemalangan, dalam keadaan yang tidak menguntungkan, dalam keadaan yang sulit, yang susah. Maka ketika kita bersama dengan orang tersebut dikala susah, kita bisa melihat seberapa jauh ketabahannya, seberapa besar kesabarannya. Karena kesulitan, kesusahan seringkali adalah cara di mana kita bisa mengetahui ketabahan dan kesabaran seseorang. Bukan hanya seseorang, diri kita juga dapat diketahui ketika kita sedang berhadapan dengan hal-hal yang sulit, hal-hal yang menyulitkan atau menyusahkan. Ketika kita dalam keadaan susah, maka kita bisa mengetahui seberapa sabar diri kita menghadapi itu. Nah, ketabahan di sini dapat kita lihat mengenai bagaimana seseorang menghadapi 8 kondisi kehidupan Atalokadama. Seperti apa? Seperti untung, rugi, dipuji, dicela, termansur dan tidak termansur, suka duka. Kita bisa melihat bagaimana orang tersebut menghadapi ini 8 kondisi kehidupan. Makanya ketabahan seseorang bisa dilihat ketika orang tersebut dalam keadaan yang tidak menyenangkan, dalam keadaan yang susah, dalam kemalangan. Kemudian ada yang keempat, yaitu bagaimana caranya mengetahui kebijaksanaan seseorang. Dikatakan sakat caya bikawe panyawe ditaba. Kebijaksanaan seseorang dapat diketahui dengan bercakap-cakap dengannya. Kita bisa mengetahui bagaimana orang tersebut bijak atau tidak dari percakapannya. Karena seringkali percakapannya ini menunjukkan bagaimana kemampuan dirinya. Memang kadang-kadang kita tidak bisa menilai kecerdasan seseorang dari percakapannya. Tetapi biasanya secara general kita bisa melihat apakah orang tersebut bijak atau tidak dari apa yang ia keluarkan dari mulutnya, dari percakapannya. Percakapannya ini penting karena banyak orang seringkali ketika bersama, sedang mungkin duduk bareng, apabila ia hanya membicarakan keburukan orang lain, maka kita bisa melihat, oh ternyata level kebijaksanaannya hanya segitu. Cetek. Dan bahkan kita juga bisa melihat dari kemampuan berbicaranya.
ketika kita sedang berdiskusi sesuatu, kalau seseorang memang benar-benar tahu, maka dengan kebijaksanaannya ia bisa menganalisa tentang topik yang sedang disampaikan, pembicaraan yang sedang berlangsung. Kita bisa mengetahui kebijaksanaan seseorang dari bagaimana ia bercakap-cakap, dari bagaimana ia menyampaikan sesuatu dari mulutnya. Nah, para bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, inilah 4 hal yang dapat kita jadikan sebagai cara untuk mengetahui karakter atau kepribadian seseorang. Yang pertama tadi adalah untuk mengetahui moralitasnya, kita harus hidup bersama dengannya. Dan ini tidak dalam waktu yang singkat, tetapi butuh waktu, butuh proses supaya kita bisa mengetahui apakah orang tersebut benar-benar baik atau memang hanya baik di depan kita saja. Nah, yang kedua, untuk mengetahui integritas seseorang dapat kita ketahui dari berurusan dengannya. Kalau kita sering berurusan dengannya, sering menjalin hubungan dengannya, maka kita bisa mengetahui apakah orang tersebut membeda-bedakan ketika berperilaku. Artinya, bagaimana orang tersebut memperlakukan orang lain dapat kita ketahui integritasnya. Karena orang yang berintegritas tinggi tidak akan membeda-bedakan. Ia tahu bagaimana berurusan dengan orang lain. Kemudian, bagaimana cara mengetahui ketabahan seseorang dapat kita lihat ketika orang tersebut dalam kesusahan. Dan bagaimana cara mengetahui kebijaksanaan seseorang dapat kita lihat dari bagaimana ia bercakap-cakap. Percakapannya dapat menentukan atau dapat menunjukkan kebijaksanaannya. Nah, inilah 4 hal yang bisa kita jadikan rujukan kalau kita merujuk apa yang disampaikan Sang Buddha, sebagaimana yang tertera di dalam Tanah Sutta. Semoga jawaban ini memuaskan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini bermanfaat.